Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam ceramah ke-17 tentang warisan saudara si ibu dengan si mayit. Mirathu al-ikhwati li'um. Sebelum kita bincang hal tersebut, harus kita beritahu kalau si mayit bisa mempunyai 3 jenis saudara atau 3 hubungan bersaudara. Saudara kandung itu saudara si ibu dan si ayah dengan si mayit. Dan nomor 2, saudara si ayah dengan si mayit, ikhwa li'ab. Dan 3 yang kita akan bincang sekarang adalah saudara si ibu dengan si mayit. Bermakna si mayit dan saudara itu mempunyai si ibu, tetapi berlain ayah. Saudara si ibu adalah ahli fardu dan bukan asabah. Tak kira saudara si ibu itu dari kaum lelaki, itu al-akh li'um, atau dari kaum perempuan, ukht li'um. Dan berbeda dengan saudara kandung dan saudara seayah, warisan kepada saudara si ibu dibagi rata, tak kira mereka semua perempuan atau semua lelaki atau campur lelaki dan perempuan. Artinya, sekiranya seorang meninggal dunia dan tinggalkan saudara si ibu, laki dan perempuan, warisan kepada mereka akan dibagi rata, tak dikira bermakna sama, perempuan punya nasib sama dengan lelaki. Bukti, sebelum kita cerita bukti warisan saudara si ibu, cara-cara warisan saudara si ibu adalah 6. 1/6 fardu kepada 1 orang sahaja, tak kira lelaki atau perempuan. Bermakna saudara si ibu perempuan atau saudara si ibu lelaki dapat 1/6 dari warisan si mayit yang si ibu dengannya. Dengan syarat jangan mereka dihalangi oleh pewaris yang lain. Mereka tidak mahjub oleh pewaris yang lain. Cara kedua, 1/3 fardu untuk 2 atau lebih saudara si ibu dengan si mayit. Bermakna sekiranya si mayit tinggalkan 2 atau lebih saudara si ibu dengannya, mereka dapat 1/3 dibagi rata, tak kira lelaki ataupun perempuan. Dengan syarat mereka tidak dihalangi, tidak mahjub oleh pewaris yang lain. Dan saudara si ibu mempunyai 4 cara mereka dihalangi oleh pewaris yang lain. 4 cara mereka mahjub oleh pewaris yang lain. 1, mereka bisa dihalangi oleh keturunan lelaki si mayit. Bermakna sekiranya si mayit tinggalkan anak lelaki dan saudara si ibu, maka saudara si ibu tak dapat warisan dari si mayit yang si ibu dengan mereka. Cara kedua, mereka dihalangi oleh keturunan perempuan. Artinya, sekiranya si mayit tinggalkan anak perempuan 1 atau lebih dengan saudara si ibu, maka saudara si ibu akan dihalangi oleh keturunan perempuan dari si mayit yang si ibu dengan saudara si ibu itu. Nomor 3, saudara si ibu akan dihalangi sekiranya si mayit mempunyai seorang ayah. Artinya, sekiranya si mayit tinggalkan seorang ayah dengan saudara si ibu dengannya, si ayah itu akan halangi saudara si ibu untuk dapat warisan. Nomor 4,
saudara si ibu itu bisa dihalangi oleh atau ayah atau ke atas dari si mayit. Artinya, sekiranya si mayit tinggalkan seorang datuk dan saudara si ibu tangannya, maka si datuk itu akan atau kakek akan halangi saudara si ibu untuk dapat warisan. Bukti-bukti warisan saudara si ibu dari ayat 12 surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus. Fa in kanu akthara min dhalika fahum syuraka'u fi ats-thuluth. Dan bukti kalau ayat itu adalah untuk saudara si ibu terdapat dalam mushaf Sayyiduna Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu setelah tulis فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, dia tulis li Itu berarti kalau Sayyiduna Sa'ad telah dengarkan tafsir ayat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti kalau mereka membagikan sepertiga itu rata, arti atau tafsir ayat fahum syuraka'u fi thuluth. Syuraka'u artinya sama-sama berbagi sepertiga antara mereka. Tak kira semua perempuan atau semua lelaki atau campur lelaki atau perempuan. InsyaAllah lebih perincian akan terdapat dalam buku Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.